Halo semuanya, balik lagi bersama gua. Semoga hari kalian berjalan baik ya. Kalau enggak juga, ya semoga video ini bisa nemenin kalian beberapa menit ke depan. Hari ini kita bakal bahas The Marriage Project episode keempat. Tapi, sebelum masuk ke ceritanya, ada satu hal yang pengen gua bahas terlebih dahulu. Gua ngerasa kayak semakin kita dewasa, hubungan itu makin jarang gagal karena hal-hal yang besar. Justru yang sering bikin semuanya berantakan itu hal-hal kecil, kayak cara kita ngomong, cara kita merespons, atau luka dari masa lalu yang kita kira udah selesai, padahal ternyata masih kita bawa ke hubungan yang baru. Dan masalahnya, kita sering baru sadar setelah semuanya terlanjur terjadi. Nah, pas gua nonton episode ini, gua langsung kepikiran sama hal itu. Kenapa gua kepikiran? Karena begini loh. Ada dua orang dengan masalah yang berbeda. Tapi menurutku kayak dua-duanya itu cukup relate sama kehidupan banyak orang. Yang satu kehilangan kesempatan karena dia sendiri tuh gak sadar kalau ucapannya bisa bikin orang lain berubah pikiran. Tapi yang satu lagi justru dia kesulitan untuk menerima orang baru, untuk membuka hati. Bukan karena dia gak ada yang ngedeketinnya, salah. Tapi karena kayak pengalaman masa lalunya itu masih menghantui dirinya gitu. Jadi kayak masih kepikiran gitu sama masa lalunya. Jadi menurutku episode kali ini tuh bukan cuma soal orang yang lagi cari pasangan doang, tapi soal gimana masa lalu, cara kita berkomunikasi, dan rasa takut yang kita simpen diam-diam ternyata bisa kok mempengaruhi hubungan kita hari ini. Oke, langsung aja kita bahas dari awal. Oke, kita mulai dari si Yuta dulu ya. Jujur, pas bagian ini gue bener-bener bingung. Kenapa bingung? Di satu sisi gue pengen bilang, aduh kenapa sih si Yuta ini? Tapi di sisi lain, gue juga ngerasa kasihan sama dia. Soalnya, kelihatan kali kalau dia tuh bukan orang jahat. Justru dia tuh kelihatan berusaha banget, effortnya kelihatan banget. Kenapa? Karena selama beberapa bulan sebelumnya dia tuh udah latihan komunikasi lah, belajar ngomong sama cewek lah, sampai akhirnya dia dapat kesempatan buat kencan pertama sama perempuan yang paling dia inginkan. Dan habis kencan itu selesai, dia ngerasa kayak, wah, kayaknya latihan gua selama ini gak sia-sia deh. Kayaknya bisa deh, dalam otaknya mikir gitu. Dia ngerasa semuanya berjalan lancar, gak ada debat, gak ada suasana aneh. Dan bahkan menurut dia kayak, mungkin gue bisa sama cewek ini. Tapi realita gak semanis itu. Beberapa jam setelahnya, dia tiba-tiba dihubungi sama konselornya, si Hata-san. Dan disitulah semuanya berubah. Cewek yang dia date beberapa jam yang lalu itu memutuskan untuk mengakhiri proses pendekatan mereka di hari itu juga. Gila. Nah, kalau jadi si Yuta, kalian pasti bingung juga kan? Ya, emang gue salah apa? Pasti bertanya-tanya seperti itu kan? Karena dari sudut pandang dia, semuanya tuh oke-oke aja. Coba kita pikir, kenapa si cewek memutuskan untuk udahan? Setelah gua ulik, ternyata penyebabnya berawal dari pertanyaan yang sebenarnya simple. Si cewek nanya gini tau, stiker yang kamu pakai itu lucu, dapat dari mana? Tanya si cewek. Sebenarnya pertanyaannya gampang dan nggak perlu jawab yang aneh-aneh juga. Tapi si Yuta ini loh, dia malah cerita yang aneh-aneh ke ceweknya. Dia bilang, oh stiker itu dulu sering dipakai sama cewek yang pernah aku sukai loh pas kuliah. Damn. Sampai di sini, ya mungkin masalahnya nggak terlalu besar sih, masih biasa aja. Oh
Oh gitu, mungkin si cewek bilang gitu kan. Yang jadi masalahnya itu sebenarnya bukan di situnya, tapi pas dia cerita soal itu, dia tuh kayak ngulik-ngulik masa lalu gitu. Kayak mulai kebawa perasaan yang dulu, bahkan matanya tuh kayak berkaca-kaca. Coba bayangin, ini baru pertama kali kencan loh. Orang yang dulu di depan lu berharap bisa mengenal siapa diri lu sekarang, tapi yang dia lihat justru ya si Yuta ini masih tenggelam sama cerita orang lain di masa lalu. Dia masih kayak belum move on gitu. Gila gak tuh? Ya, menurut gue sih ini menarik. Kenapa? Karena Yuta gagal bukan karena dia bohong, justru karena dia terlalu jujur di waktu yang salah. Bahkan orang jujur pun bisa salah loh. Banyak orang yang mengira hubungan itu cuma soal kejujuran. Coba lihat Yuta, dia jujur tapi dia salah. Sebenarnya bukan soal kejujuran yang salah. Sebenarnya cara menyampaikan kejujuran itu juga penting. Ada hal-hal yang perlu diceritakan dan ada hal-hal yang perlu waktu sebelum akhirnya untuk dibagikan. Ini hanya masalah waktu. Dan ternyata bukan cuma gua yang mikir begitu. Host di studio itu kayak langsung bilang dan sadar kenapa suasananya berubah. Bahkan si konselornya, si Hata, bilang sesuatu yang menurutku cukup ngena. Kurang lebih maksudnya gini, kalau kamu masih terlihat sangat terikat sama kenangan masa lalu, orang baru akan merasa mereka nggak mungkin bisa mengalahkan kenangan itu. Kalimatnya sederhana, tapi kalau dipikir-pikir, ya ada benernya juga sih. Karena ketika kita memutuskan untuk mencari orang baru, seharusnya kita tuh udah selesai dengan masa lalu kita. Jangan libatkan masa lalu kita dengan orang baru, karena kasihan orang barunya dihantui oleh masa lalu kita, dan itu sangat menyakitkan, terutama bagiku. Anjay, malah cerita. Oke, kita lanjut. Untungnya satu hal yang bikin aku tetap mendukung si Yuta ini adalah dia bukan orang yang keras kepala. Dia cuma belum tahu cara menyampaikan isi pikirannya. Dia itu polos. Dan menurutku itu sesuatu yang masih bisa dipelajari. Bukan berarti dia polos, dia bodoh. Enggak. Dia polos tapi dia mau berusaha. Itu poin pentingnya. Banyak orang di luar sana udahlah bodoh tapi nggak mau berusaha. Itu yang red flags. Red flag. Oke, jadi sudahi dulu bahas Yuta. Kita lanjut pindah ke Rio. Menurutku si Rio ini ceritanya jauh lebih tenang. Nggak ada drama besar, nggak ada kesalahan yang bikin kita tepuk jidat kayak si Yuta. Tapi justru karena tenang itulah ceritanya terasa lebih berat. Air yang tenang bisa menghanyutkan. Seperti itulah kira-kira pepatahnya. Soalnya kalau Yuta kelihatan jelas di mana salahnya, si Rio jelas berbeda. Masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Kalau kita lihat dari penampilannya aja, mungkin banyak orang yang mikir kalau hidupnya si Rio ini gampang. Gue jelasin. Umurnya 30 tahun, kerja di agensi periklanan. Tampangnya juga oke. Bahkan gue yakin kalau ketemu orang kayak gini di dunia nyata, yang pertama kali kita pikirkan pasti, orang begini mah pasti gampang cari pasangan dong. Tapi ternyata realita nggak sesederhana itu. Pas ngobrol sama si konselor atau sama si Hata, si Rio ini akhirnya cerita. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah melamar cewek yang benar-benar dia cintai, dia sayangi. Tapi hubungan itu nggak berakhir seperti yang dia harapkan.
Setelah melalui masa yang panjang dan penuh ketidakpastian, hubungan mereka selesai begitu saja. Setelah saat itu, ada sesuatu di dalam diri Rio yang berubah. Apaan tuh? Ada satu kalimat dari Rio yang menurutku paling kayak bikin mikir, paling enak gitu. Dia bilang, semakin bertambah usia, aku sampai lupa gimana rasanya jatuh cinta. Jujur pas dengar kalimat itu, gue mikir, damn, dalam juga lu bang. Dan gue sempet diam beberapa saat. Terus gue mikir, bahkan orang seperti dia pun bisa tersesat di dalam dunia percintaan. Apalagi gue, apalagi orang-orang yang jauh di bawahnya. Ya sebenarnya sih itu nggak relate sih. Oke, kita lanjut. Dari yang kutangkep dari si Rio ini ya, dia tuh bukan orang yang nggak mau mencintai lagi, tapi dia itu udah terlalu lama menyimpan kecewa sampai perasaan itu perlahan jadi tumpul sampai mati rasa kalau kita bilang. Dan ya menurutku ini menarik. Kenapa? Banyak orang yang mengira trauma itu selalu bikin seseorang kayak jadi lebih waspada, lebih takut, bahkan untuk memulai sebuah hubungan baru. Padahal sebenarnya nggak begitu. Orang seperti itu masih bisa tetap bekerja kok, tetap bisa ketawa, tetap bisa menjalani hidup seperti biasa. Tapi memang kadang kalau urusannya soal membuka hati, mereka itu sedikit takut dan seperti kehilangan arah. Bukan karena nggak ada yang ngedeketin mereka, tapi karena mereka sendiri udah lupa seperti apa rasanya benar-benar tertarik pada seseorang. Bahkan host di studio pun sempat membahas hal yang cukup menarik. Mereka bilang, orang yang penampilannya menarik seperti Rio pun seringkali dianggap hidupnya pasti mudah dalam urusan percintaan. Padahal, penampilan sama sekali nggak menjamin seseorang nggak pernah terluka. Kadang justru ekspektasi orang lain yang bikin mereka makin sulit dimengerti. Dan menurutku, alasan kenapa Rio ikut program ini itu bukan karena dia udah putus asa untuk cari pasangan baru, tapi karena dia sedang mencoba menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang, entah kemana, dan ditelan ombak. Oke, bukan sekedar mencari pasangan untuk dinikahi, tapi mencari kembali keberanian untuk benar-benar membuka hati. Karena kalau dilakukan sendiri, itu akan terasa sangat sulit, dan mungkin dia juga nggak bakal sanggup. Kalau dipikir-pikir, si Yuta dan si Rio sebenarnya punya masalah yang berbeda. Yang satu terlalu membawa masa lalunya ke hubungan yang baru, yang satu justru terlalu lama hidup di masa lalu, sampai lupa gimana caranya membuka hati lagi. Tapi akar masalahnya ternyata sama. Mereka sama-sama belum benar-benar berdamai dengan apa yang pernah mereka alami. Dan mungkin itu juga yang sering terjadi di kehidupan kita. Kadang kita merasa hubungan gagal karena ketemu orang yang salah. Padahal bisa jadi kita tuh cuma datang di waktu ketika diri kita sendiri belum benar-benar siap. Makanya menurutku episode ini bukan cuma ngajarin soal kencan yang benar atau cara nge-treat pasangan. Enggak gitu. Acara ini atau episode ini terlebihnya juga ngingetin kita kalau sebelum mengenal orang lain, kita juga perlu kok mengenal diri kita sendiri. Karena luka yang gak pernah diselesaikan seringkali diam-diam ikut masuk ke hubungan berikutnya. Nah sekarang gue penasaran sama pendapat kalian. Menurut kalian, kalau kalian ada di posisi cewek yang kencan sama Yuta, apa yang bakal kalian pilih? Apakah kalian akan maju dengan segala resikonya, atau kayak kata tukang parkir,
mundur. Terus buat Sirio, menurut kalian apakah seseorang yang pernah terluka memang butuh waktu, atau sebenarnya dia cuma belum bertemu orang yang tepat aja? Anjay. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue pengen baca dari sudut pandang yang mungkin belum kepikiran sama gue. Oke, kalau kalian suka pembahasan kayak gini, kalian tahu harus ngapain kan? Karena masih banyak episode lain yang menurut gue menarik buat dibedah. Bukan cuma dari ceritanya, tapi juga dari sisi psikologi dan cara manusia mengambil keputusan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Seperti bingkai yang membingkai kenangan, setiap individu membawa dunianya sendiri. Sebuah perjalanan yang dimulai dari hati, menuju ikatan yang kita damba. Mari kita buka lembaran baru, membuka lembaran baru.